Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan gudang kaleng kemasan kepiting di kawasan industri Makassar. Polisi membubarkan 2 kelompok remaja tawuran di kota Makassar. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama di Bulukumba terpaksa belajar di bangunan sekolah dasar yang nyaris roboh dan banyak sarang tawon. Aksi unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Pendidikan Nasional pada setiap tanggal 2 Mei di Makassar diwarnai kericuhan dengan polisi. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa yang tergabung dalam koalisi perjuangan pemuda mahasiswa menutup jalan Trans Sulawesi dengan mobil truk kontainer. Karena memicu kemacetan panjang di sekitar Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, tugas membubarkan paksa unjuk rasa hingga memancing perlawanan dari mahasiswa. Buntut kericuhan, 7 mahasiswa ditangkap polisi. Ya, tadi kita sudah kasih tahu baik-baik, waktunya sudah habis yang kita bubarkan. Sementara mereka sudah menghalang, menghambat jalan, banyak yang terganggu masyarakat. Jadi kita bawa sementara ke kantor untuk penenangan dan pemeriksaan. Unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Pendidikan Nasional di depan kampus Universitas Negeri Makassar diwarnai bentrokan dengan warga. Mahasiswa dan warga saling melempar batu. Sebelumnya unjuk rasa ini dijaga 2.150 personil gabungan TNI Polri yang disebar ke beberapa lokasi unjuk rasa di Kota Makassar. Seluruh personil tidak dilengkapi senjata api dan hanya dibolehkan membawa alat taktis huru-hara serta gas air mata jika terjadi kerusuhan. Namun kericuhan tidak dapat dihindari. Bentrokan terjadi karena massa bertahan dengan memblokade ruas Jalan Andi Pangeran Petarani di samping kampus Universitas Negeri Makassar. Para pengunjuk rasa membentangkan kayu dan membakar ban hingga memicu kemarahan warga yang merasa aksesnya terganggu. Guna membubarkan keributan, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Hari Pendidikan Nasional diperingati pada setiap 2 Mei. Bagaimana perkembangan pendidikan di negara ini? Saya ajak Anda melihat salah satu potret pendidikan di Bulukumba. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama terpaksa harus menumpang belajar di bangunan sekolah dasar. Ruang kelas pun kurang layak karena nyaris roboh dan banyak sarang tawon. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama 22 Kabupaten Bulukumba di Desa Bonto Biraeng terpaksa harus menumpang belajar di salah satu sekolah dasar karena bangunan sekolahnya disegel salah seorang warga sejak tahun 2019. Para pelajar SMP harus bergantian belajar dengan murid sekolah dasar. Selain menumpang pada bangunan lain, mau tak mau mereka harus menimba ilmu di 3 ruang kelas yang terkadang bocor saat hujan, nyaris roboh, dan banyak sarang tawon. Jadi kondisinya sekarang proses belajar mengajarnya itu terkadang dia bergantian dengan SD. Terkadang juga diberikan kesempatan oleh SD untuk belajar sepenuhnya. Tapi tempat yang dia gunakan itu sangat membahayakan oleh para siswa karena dengan kondisi seperti itu artinya dia tidak layak. Ketika hujan, anak-anak bisa kena air hujan, kemudian yang lainnya itu bisa banyak berjatuhan dari atas, Bu. Seperti itu proses belajarnya setiap hari. Jadi sangat rawan nih ya untuk anak-anak, sangat membahayakan jiwa anak-anak. Iya. Pengurus sekolah mengaku tidak punya pilihan lain. Sebelum menumpang di gedung sekolah dasar, mereka bahkan pernah belajar di bawah tenda tengah sawah karena tidak memiliki gedung sekolah. Masih ada lagi? Penyegelan SMP 22 bermula saat penggugat menang di pengadilan melawan pemerintah Bulukumba. Gedung sekolah bisa digunakan kembali dengan syarat pemerintah harus membayar penggugat 2 miliar rupiah, jauh di atas nilai jual objek pajak. Masyarakat dan para orang tua murid di Desa Bonto Biraeng berharap pemerintah segera membangun gedung sekolah lebih layak. SMP 22 merupakan satu-satunya SMP di Desa Bonto Biraeng, sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah dan mendapatkan pendidikan lebih layak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Murid sekolah menumpang pada bangunan lain juga tampak di Kota Makassar. SMA Negeri 23 Makassar harus belajar di gedung tua yang dipinjamkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dengan kondisi memprihatinkan. Gedung di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar menjadi tempat belajar bagi murid SMA 23 Makassar. Tampak atap kelas di lantai 3 mengalami rusak parah termakan usia dan banyak yang bocor. Selain itu beberapa ruang kelas tidak layak pakai karena tembok mengalami pecah atau retak-retak. Gedung tua ini merupakan pinjaman dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sulawesi Selatan. Para murid khawatir dengan kondisi ini, belajar semakin tidak nyaman dengan kondisi berdesak-desakan. Sebagai siswa kami juga merasa cemas karena dan tidak nyaman karena kelasnya itu sempit, terus ada beberapa dindingnya juga yang sudah mau roboh, terus lantainya juga banyak yang retak-retak. Terus untuk yang di lantai 3-nya juga di bagian sekretaris dengan musola, plafonnya itu juga sudah hampir rubuh. Yang itu yang ditakutkan dari kami. Terus bagian sekretnya juga plafonnya juga hampir rubuh. Kepala SMA 23 Makassar mengungkapkan sejak berdirinya sekolah ini belum pernah memiliki gedung sendiri hingga 2 kali berpindah tempat. Untuk perbaikan sekolah hanya diinisiasi oleh orang tua murid dengan mengumpulkan sumbangan perbaikan ruang kelas. Tapi apa boleh buat demi untuk belajar anak-anaknya orang tua, maka orang tua terpaksa harus bahu-membahu memberikan sumbangan kepada SMA Negeri 23 untuk membuat sekat belajar. Mau itu normatif ruang kelasnya mau tidak, yang penting anaknya bisa dulu belajar. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Di SMA Negeri 23 Makassar ada 448 pelajar. Mereka hanya bisa pasrah selama proses belajar mengajar di sekolah. Para murid berharap pemerintah segera memperbaiki sekolah agar dapat belajar dengan tenang. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Siaran berita televisi termasuk siaran berita lokal kini tak hanya bisa disimak di daerah masing-masing. Seluruh berita lokal Biro Daerah maupun SSJ News yang tayang di SCTV dan Indosiar juga bisa disimak melalui kanal YouTube Liputan 6 kapan saja dan dari mana saja. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali dalam dunia pertelevisian. Perkembangan teknologi internet membuat akses pemirsa televisi yang selama ini menonton tayangan berita hanya melalui siaran terestrial atau satelit, kini punya pilihan untuk menonton berita apapun, kapanpun, dan dari manapun melalui sambungan internet. Tak mau ketinggalan, stasiun Biro Daerah untuk 5 kota besar, yaitu Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, dan Medan sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV sejak tanggal 16 Desember 2021 secara bertahap. Disusul dengan materi sistem stasiun jaringan SSJ Mandiri Padang pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian SSJ Mandiri Bali, Papua, Lampung, dan Banten. Dan tahun ini, tepatnya mulai tanggal 3 Mei 2023, SSJ Mandiri Surabaya, Kalimantan Timur, dan Mataram juga sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Dengan digitalisasi materi siaran 5 biro SSJ dan 8 SSJ Mandiri ini, pemirsa diaspora 13 daerah tersebut bisa menyimak berita dari daerah asal mereka kapanpun dan dari manapun berada. Jumlah pengaksesnya juga terus mengalami perkembangan. Data tahun 2023 di bulan Februari, jumlah views materi berita 10 biro dan SSJ mencapai lebih dari 800.000 dengan lebih dari 34.000 jam menonton. Data ini menunjukkan dengan digitalisasi, akses berita bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, tak mengenal sekat ruang dan waktu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.